3, 2, 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sepuh, bapak dan ibu serta saudara-saudara, silakan dibuka kitabnya halaman 14. Halaman 14, hadis nomor 108 atau baris ketiga dari atas. Halaman 14, hadis nomor 108 atau baris ketiga dari atas. Idza shalla ahadukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum. Idza artinya apabila. Alhamdulillah. Sukses kita Bapak Ketua DKM menyelenggarakan pengajian. Sukses, sudah tahu artinya idza. Idza apabila, sholat, sholat. Idza sholat apabila sholat. Ahadukum terdiri dari dua kata, ahadu dengan kum. Ahadu artinya salah seorang, kum kamu. Ahadukum salah seorang kamu. Apabila sholat salah seorang kamu, fal yusolli terdiri dari tiga kata. Satu, fa. Yang kedua, al. Yang ketiga, yusolli. Fal yusolli, fa maka. Al yusolli hendaklah ia sholat. Fal yusolli maka hendaklah ia sholat. Sholata sebagai sholat, seperti sholat. Hendaklah ia sholat sebagai sholat. Muwaddi'in. Muwaddi'in berasal dari kata wadda'a yuwaddi'u, fahuwa muwaddi'un. Sholatan muwaddi'in, sholat orang yang perpisahan. Sholat perpisahan. Sholata yaitu sholat man orang. Sholata man yaitu sholat orang la yadunnu yang ia tidak mengira, ia tidak yakin, annahu bahwa ia yarji'u akan dapat kembali, ilaiha kepadanya, kepada sholat itu, abadan selamanya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sholat, apabila sholat, ahadukum salah seorang kamu, fal yusolli maka hendaklah ia sholat. Sholata seperti sholat muwaddi'in orang yang akan berpisah. Sholata
sholat man la yadunnu, orang yang tidak yakin annahu, bahwa ia yarji'u, akan kembali ilaiha, kepada sholat itu abadan, untuk selamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu sholat, hendaklah kamu sholat seperti sholat orang yang perpisahan, yaitu sholat orang yang ia tidak mengira, tidak bisa menyangka, apalagi yakin, tidak yakin dia akan kembali kepada sholat itu. Kalau bahasa kitabnya Bapak, yang biar gampang kita memahaminya, apabila bapak-bapak, ibu-ibu mendirikan ibadah sholat, maka sholatlah, hendaklah ia sholat seperti sholat yang terakhir. Hendaklah kita setiap melaksanakan ibadah sholat itu harus punya pikiran bahwa jangan-jangan ini adalah sholat yang terakhir. Ini sholat yang terakhir dalam hidup saya, yang tidak akan kembali lagi ke dalam sholat itu. Ini hadis menerangkan salah satunya tentang persiapan sholat. Kan sebelum kita mendirikan ibadah sholat, ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama, ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, harus disiapkan oleh kita badan kita. Siapkan badan. Siapkan badan yang bersih, siapkan badan yang suci. Bersih, mandi. Suci, berwudu. Ada junub, mandi junub. Siapkan badan yang fisik kita. Satu, persiapan fisik. Siapkan oleh kita fisik yang bersih dan suci. Bahkan kalau sunnahnya, persiapkan diri kita, badan kita yang bersih, suci, dan wangi. Itu sunnah at-tatayyub. Satu, persiapan fisik, persiapan badan. Siapkan oleh kita badan yang bersih, suci, dan wangi. Maka disunahkan kita pakai minyak wangi. Tinggal definisi wanginya saja Bapak. Jangan sampai kita pakai minyak wangi, orang jadi nahan napas. Ya, kan itu jadi bukan wangi lagi, mules perut. Yang pertama itu, siapkan badan yang bersih, suci, dan wangi. Yang kedua, siapkan oleh kita bapak-bapak sarana pakaian. Siapkan oleh kita, persiapan kita untuk sholat yaitu persiapan pakaian. Pakaiannya pakaian sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah bagi kalian, bagi kita adalah contoh yang baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dalam hal mempersiapkan pakaian bapak-bapak, ibu-ibu, pertama khusus bagi kita kaum laki-laki, siapkan penutup kepala. Siapkan untuk sholat itu tutup kepala. Kenapa demikian?
karena tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan kepalanya bergundul begini, selalu tertutup. Nah, tinggal menutupnya itu kaitannya dengan kebudayaan, tapi prinsipnya menutup kepala. Kalau Rasulullah orang sana nutup kepalanya mungkin dengan igal, sorban, segala macam. Ya kita prinsipnya menutup kepala dengan yang kita ada di kita yang terbiasa. Ada yang pakai peci putih, ada yang pakai peci hitam polos, ada yang pakai peci hitam tapi ada motif-motifnya, ada yang pakai coklat, ada yang pakai pecinya merah, ada yang macam-macam. Silakan, yang penting prinsipnya kita sholat, siapkan pakaian kita pertama untuk menutup kepala. Karena kepala itu harus dijaga oleh kita 3 perkara. Ini gak apa-apa ngaji, kita ngayap aja kemana-mana ya, namanya juga ngaji. Jadi ngayapnya juga ya emang pas di sini, pas bahasannya ini. Kepala itu harus dijaga. Pertama, dijaga kepala kita itu keselamatannya. Harus dijaga keselamatan kepala, keselamatannya. Maka kalau kita naik motor pakai helm, itu dalam rangka apa? Menjaga keselamatan kepala. Karena kalau kepala udah hancur, hancurlah semua kehidupan itu. Kalau kita punya proyek bangunan, bapak kontrol, harus pakai. Itu menjaga keselamatan kepala. Yang kedua, kepala itu harus dijaga apa? Kesehatannya. Jagalah oleh kita kesehatan kepala. Maka kalau kita umpamanya pulang dari masjid hujan-hujanan, ada kantong kresek, ada kantong kresek warnanya hitam. Utamakan tuh kantong kresek tuh buat nutupin apaan? Kepala. Ada daun pisang, tutupin kepala. Katakanlah biarin badan-badan basah, yang penting kepala. Kenapa demikian? Karena kepala harus dijaga kesehatannya. Karena bisa jadi bapak-bapak darah tinggi jadi sakit kepala, emah jadi sakit kepala, kemudian apalagi badan panas jadi sakit kepala, duit habis sakit kepala. Keseringan yang ketiga rupanya, buktinya pada ketawa. Itu dijaga keselamatannya. Panas juga begitu. Panas juga yang diutamakan keselamatan, menjaga panas dan hujan itu adalah kepala. Dengan daun pisang tuh kepala. Ada juga payung kecil yang nempel di kepala itu. Badan tuh kebasahan, tapi ini adalah menjaga keselamatan kepala. Itu yang kedua. Yang pertama, kepala itu harus dijaga keselamatannya. Yang kedua, kepala itu harus dijaga kesehatannya. Yang ketiga, nyambung dalam hal ini, kepala itu harus dijaga kehormatannya. Kepala itu harus dijaga kehormatannya. Maka kita melaksanakan ibadah sholat dengan menutup kepala, bukan dalam rangka menjaga keselamatan kepala, bukan juga dalam rangka menjaga kesehatan kepala, tapi itu dalam rangka menjaga kehormatan kepala. Makanya para raja pakai mahkota menutup kepala. Pengantin perempuan di Padang juga pakai mahkota menutup kepala. Itu makanya untuk sholat siapkan persiapan yang kedua, pakaian, yaitu menutup
kepala. Bapak-bapak kepada anak-anak yang mau pada ngikut ke masjid, sholat, dididik Bapak supaya pakai tutup kepala. Pakai tutup kepala, gitu ya. Itu pakaiannya. Yang kedua, siapkan oleh kita baju yang menutup tangan kita. Kenapa demikian? Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan baju tangan pendek. Ayo main buka-bukaan hadis. Pas kita lagi pakai baju pendek lagi, biasanya mah yang panjang ya. Kan Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh yang baik. Dan Nabi sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Katanya kita berupaya mengikuti sunnah Rasul. Nah, Rasulullah selalu memakai baju yang lengan panjang, minimal kita sih minimal buat sholat. Seperti halnya peci, tutup kepala dan baju panjang. Mungkin bapak saudara dalam kesehariannya kerja ini tidak pakai tutup kepala, tapi selama untuk sholat usahakan menutup kepala. Kalaupun pergi kemana-mana, lipat bapak. Sekarang banyak kopi peci yang bisa dilipat pas sholat. Pakai baju lengan panjang, karena Rasulullah tidak pernah sholat dengan baju lengan pendek. Yang kenceng banget pendeknya kayak nyindir itu. Saya mah pelan-pelan. Ya tapi kan namanya juga tolakul ilmi. Ya namanya juga tolakul ilmi. Harus bisa merubah diri kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi sadar, dari sadar menjadi amal. Itu keberhasilan pendidikan salah satunya sampai itu diamalkan. Bahkan dari pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah pakaian pertama, pakaian baju berwarna putih. Minimal buat sholat warnanya putih. Kalau tidak putih, ada yang kedua, polos. Sesungguhnya Rasulullah tidak menyukai apa itu pakaian yang berbatik. Ini kenapa ngaji jadi kena semua ya? Ya nggak apa-apa ya. Malam Jumat depan mau ngaji lagi nggak Pak? Kata istri bapak kok nggak ngaji? Nggak ah. Kalau Jumat kemarin mau disindirin dulu. Ibu juga mukena bagusnya mah yang polos, yang ngikutin Krisdayanti. Krisdayanti pakai mukena motif-motif, pakai kan bukan laqad kana lakum fi Krisdayanti uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi nanti Pak, Ibu kalau ada rezeki beli mukena yang polos, ya, jangan yang bermotif. Ya Allah. Kenapa demikian? Sampai Rasulullah sholat sunnah itu ada tirainya batik itu bermotif. Nabi coba bilang sama Aisyahnya, terus ini diganti. Saya terganggu dengan itu. Lebih paling tidak baik lagi kalau kita sholat memakai baju yang banyak tulisannya. Jadi kita sholat di depan kita ada orang, waduh, dukung 3 periode, pakai tagar lagi.
gelar 3 periode. Tadinya kita baca, jadi enak. Nggak bagus. Jadi usahakan, maka pakai baju yang batik. Jangan pakai baju yang bermotif. Pakai yang polos supaya yang di belakang kita juga sholatnya nyaman. Kalau bapak sholat bajunya batik, sholat paling belakang semua. Yang kira-kira orang gak ada yang melihat ini. Subhanallah. Ya kan udah saatnya kita. Jadi bukan tanpa ilmu, emang ada dasarnya. Kemudian kasih persiapan pakaian juga. Siapkan oleh kita pakaian bawahan yang apa Bapak? Yang benar-benar sempurna menutup aurat. Kesempurnaan menutup aurat itu sampai apabila kita berpakaian itu tidak lagi nampak perbedaan mana kaki kanan, mana kaki kiri. Maka dianjurkan kalau Rasulullah pakai gamis, karena dengan gamis itu pakaian itu menutup kedua kakinya, tidak nampak lagi. Maka salah satu kelemahan kita sholat pakai celana itu, kadang celana masih menampakkan kaki kanan, kaki kiri. Apalagi ibu-ibu lebih bagus mukena bawahan itu jangan yang bentuk celana, tapi lebih bagus yang ibu pakai, atau kalau nggak ada pakai sarung bapaknya anak-anak, itu lebih bagus. Kenapa demikian? Karena itu menutup kedua kaki. Apalagi ibu-ibu mau sholat bawahannya pakai celananya ketat, kemudian kan celananya berwarna putih, kan pergi haji warnanya putih, kemudian sholat lagi berdiri sih nggak terlalu masalah. Pas begitu sujud itu kan mukenanya naik ke atas. Bener dong, dan nungging sampai CD-nya berbayang itu. Mana celana luarnya putih, yang dalamnya hitam. Waduh, pantes kata saya syariat agama tidak menyukai ini. Kan di Mekah kalau sholat habis tawaf, habis sholat sunat tawaf itu nyampur Pak. Laki perempuan kadang-kadang kita sholat prasaruda depan kita nggak ada perempuan, datang orang lain Pak sholat depan kita, mau kata apa? Nah itu yang kedua, persiapkan pakaian. Satu, siapkan fisik. Yang kedua, siapkan pakaian. Yang ketiga, siapkan ilmu pengetahuannya. Ini sholat apa? Harus tahu. Ini kita sholat apaan? Harus tahu ini sholat asar, nanti sholat isya. Jangan sampai nanti malam sholat apaan? Habis ngaji ini kita nanti sholat apa? Tahu sholat apaan aja dah. Nggak boleh begitu Pak. Harus tahu dulu bahwa nanti kita mau sholat isya, jumlah rakaatnya ada 4, tiap rakaat baca Fatihah, terus persiapan ilmunya tahu. Tinggal yang keempat ini yang nyambung dalam ayat hadis ini, harus punya persiapan mental. Punya persiapan mental. Apa persiapan mentalnya? Nabi perintahkan kepada kita, ketika kita sholat kita harus punya perasaan, punya kekhawatiran, punya apa ya? Punya persiapan mental bahwa ini adalah sholat yang terakhir dalam hidup saya. Jadi kita nanti mau sholat isya, persiapkan mental oleh kita, ya Allah. Mungkin pakai bahasa kita mah pakai jangan-jangan ini akan menjadi sholat yang terakhir bagi kita. Kita tidak akan ketemu lagi dengan sholat yang lain untuk selama-lamanya. Ini sholat yang terakhir bagi saya, ya Allah.
Aduh, jangan-jangan sholat isya karena tahu sama Pak Ustadz Nanan ini sholat yang terakhir. Maksudnya apa? Itu bukan bercanda dan itu bukan sekedar bahasa, bisa jadi kenyataan. Karena ajal, umur bukan kita yang ngatur. Nyawa bukan kita yang punya. Mati kita tidak tahu kapan akan terjadi. Maka apalagi ini habis sholat isya nanti tidur, saya bisa bangun lagi, apa bablas tidur, jadi mati. Ya Allah, jangan-jangan sholat yang terakhir. Kalau kita bisa berkeyakinan, berpunya mental bahwa ini sholat yang terakhir, maka kalau kita punya mental sholat yang dikerjakan adalah sholat yang terakhir, yang pertama kita tidak akan pernah menunda sholat. Kita tidak akan pernah menunda sholat. Nggak bakalan kita sampai di komplek ini isya, kita perjalanan dari mana sampai di komplek ini isya, terus kata kita aja dah sholat mah di rumah aja, orang rumah kita di Kunciran, ya rumah kita di Kunciran, sholat isya mah ada di Kunciran. Kalau kita punya persiapan mental seperti yang disabdakan oleh Nabi, enggak begitu buru-buru kita sholat. Kenapa demikian? Umur kita bukan kita yang ngatur. Mending kalau umur kita sampai rumah bisa sholat. Kalau umur kita belum sampai rumah, kita meninggal dunia, maka kita mati membawa utang kepada Allah. Yang kedua, kalau kita punya persiapan mental bahwa ini sholat akan khawatir menjadi sholat yang terakhir, maka kita sholat akan bagus, baik. Pikiranku konsentrasi minimal kebacaan dalam setiap gerakan. Masya Allah, ini sholat terakhir, subuh, khawatir subuh nggak sholat lagi. Allah. Dan kita segala sesuatu juga kalau terakhir serius. Saya lihat pemain tinju 8 ronde. Kalau udah ronde ke-8 itu ronde terakhir. Biar kata dari ronde 1, 2 sampai 7 itu nilainya kalah, tapi kalau ronde ke-8 bisa mukul KO, kita menang. Maka ronde ke-8 itu ronde yang main bola juga udah mau terakhir, gesit, sampai Persib menang, tadinya kalah juga. Itu yang terakhir. Bapak-bapak saya lihat yang merokok. Kalau udah sedotan terakhir, Masya Allah, kalau mau dibuang, pernah lihat gak? Masya Allah, mau dibuang kan, nyelupnya panjang, sampai pipinya kempot. Kenapa? Giginya ompong. Maka kalau kita sholat punya prinsip, punya anggapan, punya perkiraan, jangan-jangan ini sholat yang terakhir bagi diri kita, insya Allah sholatnya baik. Maka jangan sesungguhnya kita ketika sholat jangan diganggu dengan rencana kita sesudah sholat. Kalau kita sholat itu ada pikiran, ntar habis sholat mau buru-buru pergi, itu alamat sholatnya kagak beres, Pak. Buru-buru pergi nih, Allahu Akbar. Pokoknya Pak, ketika kita sholat, pahami oleh kita, tanamkan oleh kita bahwa saya nggak ngapa-ngapain habis sholat. Ini sholat jangan-jangan menjadi kegiatan terakhir dalam hidup kita. Inilah makanya Nabi menganjurkan kepada kita, belajarlah seperti sholat yang terakhir. Dan bukan sholat saja, Ramadan juga sebentar lagi sampai. Kita harus punya perkiraan, jangan-jangan Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Insya Allah jadi bagus. Begitu. Insya Allah.
Saya sampaikan kita akan sholat isya berjamaah, tapi kita punya perkiraan, punya apa, punya sangkaan yang terakhir dalam hidup kita, maka kita laksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada pembahasan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, semata-mata menyampaikan apa adanya sesuai dengan tuntunan syariat agama. Besar manfaatnya insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.